Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Pada siang kali ini kita akan mendatangi atau menelusuri salah satu petilasan dari keturunan Kiai Haji Dul Karim. Jadi Kiai Haji Dul Karim itu adalah merupakan salah seorang tokoh penderek atau abdi dari Pangeran Diponegoro. Dan Kiai Haji Dul Karim ini berada di desa Bendorejo, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar. Dan beliau pun juga menurunkan berpuluh-puluh keturunan. Salah satunya adalah Mbah Kendil Jopo Montro. Jadi ternyata Mbah Kendil Jopo Montro merupakan salah satu keturunan dari punggawa besar, yang mana kita tahu Pangeran Diponegoro juga ikut berjuang memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Jadi di sini ada makam teman-teman. Ini saya nggak tahu kenapa kok ada kotaknya seperti ini, masih dilestarikan. Terbukti masih ada orang yang mau nyekar di sini ya. Jadi ini masih ada bunga-bunganya sebagai bentuk penghormatan atau rasa syukur kita, yang mana kita tahu adanya kita hari ini teman-teman karena adanya nenek moyang yang mana menurunkan keturunan-keturunan hingga saat ini, sehingga kita bisa merasakan Indonesia merdeka. Ini juga merupakan atas perjuangan dari nenek moyang kita. Jadi kita wajib mensyukuri dengan tata cara menghormati petilasan-petilasan seperti ini. Jadi ini merupakan petilasan yang sudah disahkan oleh pemerintah teman-teman. Pagar-pagar seperti ini juga merupakan bentuk dari perhatian pemerintah daerah, utamanya atas petilasan-petilasan peninggalan para leluhur, peninggalan nenek moyang kita. Dan ini juga lokasinya di dekat pemukiman warga teman-teman. Ya teman-teman, jadi ini kita sekalian untuk menelusuri makam sejarah, yaitu peninggalan atau petilasan dari nenek moyang kita. Sekaligus ini juga bisa dikatakan kita itu istilahnya nyekar Mbak, karena ini kan juga ternyata adalah makam dari nenek moyang leluhur dari Mbah Kendil Jopo Montro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng rayu kang winanggih. Teman-teman yang saya hormati dan saya muliakan, pada hari ini kita sudah sampai di sasono pesarian daripada leluhur kita, yaitu Mbah Yai Sleman bersama istrinya. Mbah Haji Sleman ini merupakan daripada nenek moyang saya, urut-urutan daripada silsilahnya, yaitu diawali daripada Mbah Haji Dul Karim. Beliau adalah merupakan orang yang suka berjuang atau merupakan orang yang berjiwa patriot yang besar, karena mereka berjuang pada era tahun 1825 mengikuti jejak daripada Pangeran Diponegoro, sehingga selesai daripada Pangeran Diponegoro wafat, maka pasukan-pasukan atau Andan atau Punggawa semua bubar karena mereka ketakutan diserbu daripada para pembeli Belanda. Sehingga barang siapa yang menjadi abdi daripada Pangeran Diponegoro, tentu mereka dicari oleh Belanda dan dibunuh. Sehingga banyak sekali abdi-abdi Pangeran Diponegoro yang bersinggah berbagai tempat yang bisa disembunyikan, atau dapat dikatakan mereka lari untuk mencari perlindungan. Biasanya abdi daripada Pangeran Diponegoro itu larinya ke gunung-gunung atau ke tempat sepi atau ke daerah bukit-bukit yang tidak dihuni orang, sehingga mereka yang mana sebagai andan Pangeran Diponegoro, mereka hingga meninggal di tempat itu. Jadi kesimpulannya, pada saat Pangeran Diponegoro wafat, semua pendidikannya, semua pasukannya, semua punggawanya, semua mencari kehidupan, yang mana para pasukan-pasukan penderek Pangeran Diponegoro dikejar-kejar oleh kompeni Belanda. Namun sebelum Pangeran Diponegoro wafat, sudah memberikan sesanti apabila nanti Sang Pangeran Diponegoro gugur, maka andanya atau abdinya untuk semebar ke Nusantara, yang mana mereka membentuk kubu-kubu yang mana untuk melawan yaitu kompeni Belanda. Sehingga banyak yang di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, kemudian Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, tersebar kemana-mana, karena Pangeran Diponegoro menginginkan agar penjajahan Belanda ini agar bisa tuntas, bisa kembali kepada negara asalnya, dan negara Nusantara ini bisa merdeka. Kemudian kita akan bicara tentang Mbah Dul Karim, yang mana mereka juga andan atau abdi daripada Pangeran Diponegoro, yang mana mereka juga melarikan diri ke wilayah Blitar, tepatnya di desa Bendorejo, Kecamatan Udanawu, Kabupaten Blitar. Kemudian Mbah Dul Karim juga meninggal di desa ini, tapi tidak di sini, tapi di sebelah barat daripada makam ini. Kemudian sisi
istilahnya daripada Mbah Yaidul Karim, kemudian terah-terah anak-anaknya, kemudian semua berada di desa ini. Salah satu contoh yaitu dari makam yang saya ziarahi ini yang bernama yaitu Mbah Haji Sulaiman, yang mana hampir semua dari terah-terah kami memang seorang muslim, bercampur dengan Jawa, artinya Islam Jawa, sehingga tidak menutup kemungkinan bahwa semua terahnya mereka juga mengamalkan dengan ajaran Islam. Banyak sekali saksi-saksi yang ada di sini, terah-terah dari Mbah Yaidul Karim seperti Mbah Mulyo Diarjo sebagai kepala desa ini, terus kemudian daripada bapaknya Mbah saya Mbah Musidi yaitu Mbah Eka. Mereka juga merupakan seorang kepala desa yang ada di desa sini, kemudian mereka pensiun menjadi mudin. Disinilah bahwa bisa dikatakan bahwa keluarga kami juga merupakan orang-orang berpatriot, yang mana dari silsilah kami memang senang mengangkat harga diri Nusantara ini. Kita kembali kepada yang menjadi masalah topik pada siang hari ini adalah makam Mbah Sulaiman, yang mana keturunan daripada Mbah Haji Yaidul Karim. Mereka juga berjuang di desa ini, namun Mbah Sulaiman tidak berjuang untuk mengusir Belanda, namun Mbah Sulaiman untuk menata meniti masyarakat sini agar menjadikan masyarakat yang cerdas. Mereka diajari yaitu tata cara bertani dan berdagang, hingga mereka membentuk keluarga-keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Mereka menjadikan kubu-kubu desa yang sangat baik sekali, sehingga di desa ini merupakan desa yang sangat teladan sekali. Desa Pendurjo, Kecamatan Udana, Kabupaten Blitar ini pernah juara tingkat Jawa Timur kalau tidak salah. Itu kalau tidak 2 kali 3 kali. Ya, kami juga pada saat yang terakhir itu kami juga berada di desa ini, juga kami juga dipatah sebagai sosial budaya yang mana mengiringi gamelan pada saat Bapak Bupati menghadiri di desa ini dengan para dewan-dewan jurinya. Ternyata setelah beberapa minggu desa ini menjadikan juara 1 tingkat Jawa Timur. Pada saat itu presidennya Bu Megawati atau Bu Megawati Soekarno Putri. Bukti-bukti nyata piagam-piagam yang berada di desa ini. Pada saat ini juga yang menjabat menjadi kepala desa juga merupakan terah keturunan dari Mbah Yaidul Karim, yaitu yang bernama Kepala Desa Minoto, yang mana mereka juga masih menduduki kepala desa ini. Dan kelihatan kita bisa melihat bahwa petilasan-petilasan daripada nenek moyang kita dibangun dengan baik, kemudian dirawat dengan baik, dan mereka juga baik sekali untuk merawat desa ini, mensejahterakan rakyat yang ada di Pendurjo ini. Juga mereka juga tidak lupa dengan membangun petilasan nenek moyangnya. Kami berterima kasih sekali kepada kepala desa ini, yang mana terah-terah yang bapak desa ini diurusi dengan baik. Kami saksi mata yang ada di desa ini. Kami sejak kecil juga berada di desa ini, sehingga sama nenek saya Mbah Musidi, saya sering sekali diajak ke makam ini, sehingga kami tidak akan melupakan tempat petilasan ini, bahwa nenek moyang saya pun juga masih menghormati kepada tempat keramat ini atau tempat makam ini, karena memang nenek moyang kita sadar bahwa tanpa ada leluhur maka desa ini tidak terbentuk seperti ini.